I don't wanna go to school tomorrow, I can study Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yelsa Dwi Septiarini. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi dua arah, parasme puisi, Ibu karya Chairil Anwar ke dalam bentuk prosa cerpen. Nah, yang kemarin kelompoknya sudah dibagi, yaitu saya sendiri Yelsa Dwi Septiarini dan teman saya Fitria Rahmawati. Kami membahas tentang puisi Ibu karya Chairil Anwar ke dalam bentuk prosa cerpen. Transformasi dua arah tentunya tidak asing lagi dan bahkan menjadi tren baru seperti sekarang. Banyak yang terjadi transformasi dua arah antara karya novel yang diadaptasi menjadi sebuah film atau karya puisi yang diaransemen menjadi lagu. Transformasi di dalam KBBI merupakan perubahan rupa, bentuk, sifat, maupun fungsi. Transformasi karya sastra dapat pula dikatakan sebagai pemindah maupun pertukaran suatu bentuk karya sastra menjadi bentuk karya seni lainnya. Perubahan ini dapat dilakukan dengan menghilangkan, memindahkan, menambahkan, atau mengganti unsur dari karya tersebut. Sedangkan untuk bentuk perubahan sendiri dapat diubah pada bagian kata, kalimat, struktur, serta isi. Dan bentuk karya sastra itu sendiri, bahkan ada karya sastra yang mentransformasikan ke dalam bentuk lukisan. Transformasi karya sastra tidak hanya dipisahkan dari metode praprase karya sastra. Dalam kesempatan kali ini kami membahas tentang prafrase dari puisi menjadi prosa cerpen. Jika diartikan sekarang, puisi merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah karya sastra puisi yang ke dalam bentuk prosa. Tujuan utama dari praprase ini yaitu untuk mengungkapkan makna tersembunyi dalam puisi seperti yang dimaksud oleh pengarang tanpa mengubah sedikit pun makna dari puisi sebelumnya. Pada dasarnya, praprase puisi tidak dimaksud untuk menciptakan karya terbaru, yaitu terinspirasi dari karya sastra puisi yang sudah ada, melainkan hanya sekedar alternatif cara yang digunakan untuk memaknai puisi saja. Namun semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, banyak karya-karya baru yang tercipta dari salah satu dan karya puisi. Untuk transformasi karya puisi ke dalam bentuk lain seperti cerpen maupun novel sebenarnya cukup jarang ditemui. Hal ini biasa saja terjadi karena struktur penyusun dari sebuah kata baru dari puisi dibutuhkan penambahan, penggantian, dan pelesapan untuk tetap mempertahankan makna, amanat, serta tema yang dalam puisi juga menjadi tantangan yang sangat berat. Dalam kesempatan ini kami bermaksud untuk mentransformasi salah satu karya puisi karya Chairil Anwar yang menjadi sebuah cerpen pendek. Puisi menceritakan bagaimana pengakuan setiap ibu menggambarkan kesabaran, ketelatenan seorang ibu dalam tugasnya mendidik dan menjadi madrasah pertama bagi sang anak. Percobaan transformasi dilakukan dengan menggunakan metode praprase, di mana metode ini terdapat dua cara yang bisa dilakukan. Cara pertama adalah dengan menggunakan praprase terikat. Teknik ini dilakukan dengan cara menyisipkan sejumlah kata ke dalam puisi, namun dengan tetap mempertahankan teks puisi asli. Dengan cara lain, ini kalimat-kalimat dalam tiap bait puisi akan lebih mudah dipahami. Cara kedua yaitu dengan praprase terikat, di mana mana karya puisi akan diubah menjadi prosa dengan menghasilkan kata atau membuat rangkaian yang baru, namun tentunya makna terkandung dalam puisi menjadi patokan utama yang harus diperhatikan agar tidak menjadi pergeseran makna dari puisi. Untuk mentransformasi puisi Ibu karya Chairil Anwar, kami menggunakan metode praprase. Metode praprase merupakan bagian pembukaan yang menampilkan kerinduan sang anak kepada ibunya.
Dia mengingatkan kenangan bersama ibunya. Kenangan dulu membawanya kesal dan sekarang menjadi kerinduan terbesarnya pada paragraf ke email hingga paragraf terakhir berubah puisi Ibu Khairil Anwar dimasukkan ke dalam cerita. Dalam paragraf tersebut, Tiap memulai naskah dan puisi sebenarnya, namun di tepi dengan alur cerita yang tentunya dalam segi Semua hal yang membuat harus rela memarahiku kini adalah kelemahan terbesarku. Semua yang menjalani alasan leguran padaku adalah satu hambatan. Sekarang saat kau memerlukan bantuanku, namun aku dalam seakan tuli dan bisu. Sekarang melakukannya. Puisi Ibu karya Khairil Anwar memiliki 5 bait di dalamnya. Hal itu yang dimulai dari paragraf 4 hingga paragraf 8 dalam cerpen. Dengan adanya penambahan alur tentunya dapat berubah besar terhadap struktur kalimat. Beberapa kalimat terpaksa dibuang dan yang lainnya harus diubah demi menyesuaikan dengan cerita yang dibuat. Puisi Ibu, aku hari-hariku. Ibu, aku termanggu menatap diam fotomu tersenyum ke arahku. Kau tahu Ibu, aku pernah muak kepadamu. Aku tidak suka amanahmu padaku, bahkan membenci semua colehan yang katamu demi kebaikanku. Ibu, kali ini aku tidak tahu harus apa. Tanpamu aku hidup tidak berguna. Aku mulai tidak terbiasa tanpa mendengar suaramu. Di pagi hari saat pagiku dimulai dengan gedoran pintu yang tamat kuat diikuti suaramu memaksa bangun. Anakku, bangun, cepat bangun. Katanya kesiangan. Aku mengabaikannya tentu saja. Menarik selimut lebih tinggi hingga bahu, menutup telingaku dengan bantal kesayangan, kembali memejamkan mata dengan erat walaupun aku tahu sudah tiada guna. Tidurku terlanjur terusik. Melakukan mau kembali terpejam denyut kecil di kepala memaksaku terjaga, dan tentu saja kau tidak akan berhenti sampai aku bangun. Menyadarinya sekarang, bodohnya sungguh anakmu ini bodoh sekali. Ibu, semua hal yang membuatmu harus rela memarahiku kini adalah kelemahan terbesar Ibu. Semua yang menjadi alasan teguran padamu adalah hambatan sekarang, saat kau memerlukan bantuanku. Namun aku diam sekali, tuli dan bisu. Sekarang lihatlah si ceroboh ini selalu melakukan kesalahan, tak mampu diberi amanah karena ya aku tidak tahu bagaimana harus bertindak, bagaimana dan melakukannya. Ibu, si penju ini sangat manja, bukan aku yang degil ini yang selalu saja melayap. Ucapanmu adalah bocah lemah yang sangat selalu menangis dan butuh perlindungan di pangkuanmu saat ayah mengamuk atau saat teman-temanku berbuat jahat kepadaku. Sekarang pun sama. Ibu, aku ingin menangis di pelukanmu, merajuk dengan manja. Kali ini aku janji aku tidak akan melawan Ibu. Ibu, kau ingat kesalahanku waktu itu saat ayah siap menghantamku. Kau menarikku mendekap erat diriku, mengabaikan teriakan ayah yang akhirnya menyalahkanmu. Dengan suara dan tubuhmu yang bergetar, berbisik lembut di telingaku, menenangkanku tanpa sedikit pun membenarkan perbuatanku. Dini hari langkah kecilmu keluar dari kamar, suara gemetar air menyapa pendengaranku dalam hari berkata, "Kumohon jangan ke kamarku," sambil memejamkan mata, bersikap seakan-akan aku telah tidur. Hening menghampiri, tiada suara selama beberapa menit. Menduga-duga apa yang terjadi, namun tetap tidak berada sekitar menghampiri. Hingga asmanya dilantunkan, namaku dilanturkan dalam namun Ibu bertemu terlaku kuat hingga aku pun tak mampu melihatmu menangis di hadapanku. Kau tidak izinkan mutiara itu jatuh dari pipimu dan menjadi beban bagiku.
Kau telah kuat hingga ada seorang pun yang rasa mampu menandingimu.